Wisnu nggak tahu. Wisnu nggak tahu. Kalau yang saya tahu sih El Nino itu apa ya? Efeknya kayak denger-dengar sih yang panas-panas gitu di Indonesia, suhu naik kayak gitu sih. Jadi kalau menurut aku pernah dengar waktu dulu pelajaran geografi, tapi aku udah agak lupa. Setahu aku itu fenomena alam yang kayak apa sih seputar angin gitu ya Kak. Kalau setahu aku tuh kayak ada dua sih, El Nino sama La Nina. Kalau El Nino itu hawa panas, kalau La Nina itu kayak badai dingin gitu. Jadi perbedaan jadi badai gitu. Kalau La Nina kan buat hujan gitu, kalau El Nino biasanya tuh keringan gitu. Nah, teman-teman pada belum mengerti kan El Nino itu apa? Ayo kita cari tahu. El Nino adalah suatu fenomena yang terjadi di sekitar ekuator pada Samudra Pasifik, yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah curah hujan yang turun di Indonesia. Dalam kondisi iklim normal, suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian barat akan lebih hangat dibandingkan di bagian tengah dan timurnya. Karena hal tersebut, proses penguapan pun mudah terjadi dan awan-awan hujan mudah terbentuk di sekitar wilayah Indonesia yang notabene berada di Samudra Pasifik bagian barat. Nah, hal itu juga yang menambah jumlah curah hujan yang turun di Indonesia selain pengaruh dari monsun. Namun, jika kondisi El Nino terjadi, maka hal yang berkebalikan dari kondisi normal yang akan kita rasakan. Penurunan suhu permukaan laut di sekitar Samudra Pasifik bagian barat menyebabkan jumlah penguapan sedikit dan akhirnya jumlah curah hujan pun yang turun menjadi lebih sedikit dibanding dalam kondisi normal. Setelah kita mengetahui apa itu El Nino, sekarang mari kita lihat apa dampak El Nino di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua adalah pulau-pulau yang mengisi Indonesia. Sebagai contoh, kita lihat pengaruh El Nino di Pulau Sulawesi. Sulawesi dikelilingi oleh Laut Banda, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Salah satu dampaknya adalah upwelling. Upwelling merupakan peristiwa naiknya air laut dengan massa jenis lebih besar yang berasal dari bawah laut, bergerak ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Fitoplankton yang berkumpul memancing ikan untuk mendatangi perairan di Sulawesi. Budidaya perikanan juga terkena dampak dari El Nino. Berkebalikan dengan suhu permukaan laut yang dingin, di darat justru memiliki suhu udara yang panas dan kering. Akibatnya, laju evapotranspirasi pun meningkat, sehingga banyak kolam budidaya yang kekurangan air. Sebagai solusi cerdas, kita bisa memanfaatkan lahan tambak yang kering dan subur untuk keperluan pertanian. El Nino yang katanya menyeramkan, ternyata bisa memberikan dampak positif juga kan? Justru dengan fenomena El Nino ini, para nelayan bisa meningkatkan pendapatannya. Pemerintah pun diharapkan dapat bekerja sama dengan nelayan dan pembudidaya ikan dalam memanfaatkan fenomena ini. Jadi, ayo kita hadapi El Nino dengan bijak.